Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, di video kali ini adalah video yang banyak banget di request oleh teman-teman semua ya. Jadi kali ini saya mau kitchen tour. Dan kali ini saya mau tunjukkan ke teman-teman semua gimana sih kondisi area dapur saya. Jadi ini adalah ruangan dapur saya gabung dengan meja makan ya teman-teman. Nah, untuk atap dari area dapur dan meja makan ini terbuat dari baja ringan yang dicat warna hitam, kemudian ditutup pakai kayak gimana ya, kayak triplek kayak gitu, apa namanya ya? Saya kurang paham. Terus dicat warna putih supaya nanti kalau hujan itu tidak berisik ya teman-teman. Terus ada lubang angin supaya dapurnya itu tidak panas, tetap ada udara masuk. Ada lubang angin juga di tembok. Nah, jadi seperti ini area makan saya dan dapurnya. Untuk ukuran dan luasnya itu ruangan dapur dan meja makan itu 3,65 meter kali 4,8 meter teman-teman. Nah, untuk bagian dinding di atas meja makan saya beri sentuhan figura. Jadi dekornya hanya seperti ini aja ya teman-teman. Saya beri figura 3 aja gitu ya. Warnanya juga coklat, kayu, biar sesuai dengan meja makannya. Material meja makan dan kursinya itu saya menggunakan kayu. Kemudian untuk mejanya pakai kaca ya teman-teman. Saya belinya itu harga 2 jutaan di toko mebel biasa aja ya. Banyak banget pasti yang jual meja makan seperti ini ya teman-teman. Karena ini adalah pilihan Pak suami, jadi saya nurut aja. Sebenarnya saya kepengen yang agak-agak kekinian dan ngetren gitu ya. Tapi Pak suami bilang nggak usah ngikutin tren-trenan kayak gitu, yang penting awet. Oke, baik, jadi saya nurut aja. Nah, di sebelah meja makan saya letakkan kayak rak 2 susun. Ini raknya banyak banget yang tanya dan belinya di Informa harga sekitar 160 ribuan teman-teman. Dan rak ini saya tempatkan untuk air fryer dan magicom. Kemudian bawahnya saya letakkan oven ya. Jadi ovennya belum oven yang listrik ya teman-teman, saya masih menggunakan oven tinkring gitu ya untuk kompor. Dan di atasnya saya beri kipas angin supaya pas saya masak dan bikin video itu tidak kepanasan teman-teman. Kemudian di sebelahnya saya letakkan rak fleksibel ya teman-teman. Jadi ini bisa didorong, digeser kemana-mana. Dan keranjang ini saya fungsikan untuk meletakkan lap-lap dapur dan lap tangan. Kemudian ada pembersih yang saya buat sendiri dari karbol dan air teman-teman. Ini wangi sereh, jadi enak banget kalau bersihin pakai karbol itu ya. Dan ini lap tangannya segini ya, kalau misalkan bersih saya lipat, saya simpan aja di situ. Kemudian itu ada pasangan untuk kompor ya. Jadi kompornya itu ada setelannya, kalau misalkan untuk wajan ditambahin pakai besi yang tadi yang besar itu teman-teman. Terus di bawahnya saya simpan keset-keset yang bersih ya teman-teman. Jadi saya sebisa mungkin rajin mencuci keset. Kalau sudah bersih saya letakkan di situ aja ya, di keranjang. Kemudian di sebelahnya itu saya simpan tabung gas cadangan ya. Jadi kalau misalkan pas masak gasnya mati, udah langsung gercep aja, gampang untuk gantinya teman-teman. Nah, di keranjang bawah saya letakkan pembersih-pembersih kayak sabun, terus cuci piring kayak gitu teman-teman, sama sikat-sikat. Nah, untuk alat bersih-bersih saya letakkan di keranjang bawah ini. Oke, di pojokan itu ada sisa granit 1 lembar dan granit untuk top table. Dan untuk dindingnya supaya jaga-jaga ya, takutnya nanti ada kerusakan, jadi masih ada sisa granit untuk memperbaiki teman-teman. Jadi untuk cadangan aja.
Dan di sini saya letakkan dispenser beras untuk menyimpan beras, ini ukurannya yang 12 kilo. Di sebelahnya ada galon air isi ulang itu untuk masak ya teman-teman. Dan di bawahnya saya simpan storage box seperti ini. Ini fungsinya untuk menyimpan sabun-sabun, sabun cuci piring, sabun deterjen gitu ya, deterjen liquid. Terus di sebelahnya itu saya simpan sabun mandi, pasta gigi, terus cadangan sikat gigi kayak gitu teman-teman. Jadi biar gampang dicari ya, diambil. Kadang-kadang anak saya kalau misalkan suruh ngambil refill-refillnya gitu, biar dia tuh tahu oh di storage itu gitu. Nah, jadi video ini saya buat setelah belanja bulanan ya teman-teman, tapi video belanja bulanan memang belum saya upload karena setiap saya bikin video selalu dipertanyakan untuk kitchen tour dan pengen tahu teman-teman isi dari laci-lacinya tuh apa gitu. Jadi saya sempatkan untuk bikin kitchen tour dulu ya teman-teman. Insya Allah untuk video berikutnya saya upload ketika saya belanja bulanan ya. Oke, selanjutnya di sebelah rice box ini ada mesin cuci ya teman-teman. Jadi saya menggunakan mesin cuci dari SAP yang satu pintu dan di bawahnya itu ada tempat sampah mungil. Jadi memang saya sengaja pakai tempat sampah yang tidak terlalu besar supaya di rumah itu tidak banyak sampah ya. Kalau kira-kira udah mulai penuh udah langsung dibuang gitu. Biasanya kalau misalkan tempat sampahnya besar masih ada sisa ruangan dari sampah itu biasanya nanti gitu kan ya teman-teman ya. Makanya saya sengaja memilih pakai tempat sampah yang tidak terlalu besar. Nah, ini di sebelah dari lemari kitchen set atas ada saklar ya teman-teman untuk menyalakan lampu di bawah lemarinya. Dan lemari kitchen set ini ukurannya 180 kali 85 cm teman-teman. Nah, di atas lemari itu ada 3 pintu besar, 2 pintu kecil bagian paling atas dan 1 pintu kaca untuk naruh piring ya. Nah, untuk lemari paling atas ini yang pintunya kecil saya simpan barang-barang yang jarang banget saya sentuh, jarang saya pakai ya teman-teman. Itu ada sisa lem tikus karena dulu sempet dapur saya kemasukan tikus, tapi alhamdulillah sudah hilang ya teman-teman. Nah, di bawahnya ada lemari untuk menyimpan piring. Piringnya ini ada rak stainlessnya. Nah, di bagian atasnya itu untuk piring-piring saya letakkan piring-piring yang berwarna putih ya teman-teman. Alhamdulillah ini piring-piring putihnya pinggir-pinggirnya sudah agak ini teman-teman, agak gumpil apa namanya agak pecah dikit-dikit gitu ya. Terus di bawahnya itu saya simpan cangkir-cangkir, sekalian ada tea setnya ya teman-teman. Jadi saya punya gelas sekalian teko untuk nyeduh teh gitu teman-teman. Alhamdulillah warnanya putih, jadi saya letakkan di atas aja supaya warnanya itu cantik ya teman-teman. Nah, lemarinya untuk pembuka dan penutupnya itu sudah slow motion ya teman-teman. Oke, di sebelahnya itu ada 2 pintu lemari ya. Nah, ini yang bagian atas teman-teman saya simpan mangkok-mangkok, kemudian botol-botol minum ya. Terus ada tempat makan juga. Dan itu mangkok-mangkok yang jarang saya pakai kecuali ada saudara atau teman-teman datang gitu ya. Dan ini saya letakkan kayak blender, tapi ini blendernya udah agak rusak gitu. Kadang-kadang kalau dinyalain suka nyala api gitu teman-teman. Nah, untuk bagian bawah saya letakkan seperti makanan ya, makanan kering. Terus ada tisu-tisu gitu ya. Nah, tisu gulungnya saya letakkan di dalam aja supaya kalau di luar itu kan takutnya kotor ya teman-teman. Nah, untuk storage-nya itu
saya simpan mie instan ya. Jadi kalau misalkan anak-anak mau bikin mie instan itu sudah tahu tempatnya di lemari, tapi di dalam storage gitu teman-teman. Nah ini juga ada penutup lubang pintu ya teman-teman, karena di tempat saya itu rawan banget ada binatang terutama ular itu bisa masuk dari bawah pintu, makanya saya beli penutup pintunya teman-teman. Nah di sini juga saya letakkan mangkok-mangkok yang berwarna putih, terus chopper gitu ya yang sering dipakai, jadi gampang diambil ya kalau misalkan letaknya di bawah. Oke, kemudian di sebelahnya, di lemari sebelah itu lumayan tinggi ya. Seperti ini teman-teman, tidak ada sekat lagi. Nah, di sini saya simpan kayak apa namanya? Sendok-sendok dari kayu, terus sumpit, terus aluminium foil untuk goreng di air fryer gitu ya. Terus ada timbangan juga, terus kayak tutup-tutup gelas saya letakkan di sini aja teman-teman. Oke, untuk bagian dinding saya gunakan granit ukuran 30 x 60 dari Romans. Harganya itu satu boxnya 177.000 teman-teman. Nah, untuk dindingnya saya permanis pakai sentuhan dekor dari tanaman hias sirih gading aja ya teman-teman. Kemudian saya cantolin lap tangan. Jadi gampang ya, kalau habis cuci-cuci tinggal ngelap aja, dan itu lap tangannya cantik banget, harganya juga murah. Nah untuk bagian bawah itu ada jemuran lap dapur ya, terus ada sabun cuci piring, dan sebelahnya itu sabun cuci tangan. Kemudian ini ada wadah untuk nyuci gitu ya teman-teman, nanti tinggal dikasih air gitulah. Nah untuk kerannya saya menggunakan krak angsa fleksibel ya teman-teman, itu harganya 95.000. Kemudian di bagian pinggir pojok saya beri colokan ya, jadi misalkan mau masak pakai blender gitu tinggal dicolokin aja, atau misalkan kepengen magicomnya taruh situ juga bisa. Terus ini ada rak bawang, ini hadiah dari kakak saya, Bunda saya Nenisa. Terima kasih Mbak. Ini berguna banget, saya suka banget. Nah di atasnya harusnya potato, tapi saya taruh telur aja ya teman-teman. Dan ini saya punya teko keramik putih, itu udah lama ya teman-teman, tidak saya pakai. Jadi saya fungsikan aja untuk vas bunga ya, tapi bunga sirih gading gitu. Terus di bagian pojok ya supaya lebih cantik saya tambahkan bunga kering ya teman-teman. Terus di sebelahnya ini saya tempatkan kayak sutil-sutil, tapi saya tempatkan sutil-sutil yang warnanya sama. Alhamdulillah saya dapat dari Ravel. Ini Ravel memang cantik banget ya produknya, dan tahu banget ya kesukaan saya, warna nude, warna putih kayak gitu. Ini super cantik banget. Kalau teman-teman mau samaan, nanti link pembelinya saya cantumkan di deskripsi box video ya. Oke teman-teman, jadi ini tuh sebenarnya keramik dindingnya menurut saya kurang tinggi ya teman-teman, karena itu hanya ukuran 30 x 60. Idealnya itu ukurannya tuh tingginya 80 sih, supaya menjangkau kitchen setnya itu tidak terlalu pendek ya. Kemarin ada yang komen sih, terima kasih, satu pemikiran dengan saya. Oke, nah di laci bawah ini yang sebelah kanan itu saya tempatkan gelas-gelas ya teman-teman. Jadi ini berantakan banget. Jadi saya cuman punya gelas seperti itu aja ya. Gelasnya segitu aja teman-teman. Nah di bawah ini adalah untuk piring-piring yang biasa saya pakai. Saya masih pakai piring hadiah dari deterjen teman-teman, karena memang saya suka nggak terlalu besar ukurannya. Jadi kita bisa kontrol nasi teman-teman. Nah untuk rak piring dan gelas ini udah sliding seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk laci di sebelahnya, ini laci di bagian atas teman-teman. Di sini saya simpan banyak banget botol-botol ya. Ada selai gitu ya, ada selai nanas, terus ada madu, ada selai kacang gitu ya. Jadi kalau misalkan mau nyari itu gampang, sudah tertata di sini teman-teman.
terus saya simpan juga kayak bubuk-bubuk cabai. Pokoknya semua botol-botol deh yang kecil-kecil saya simpan di sini teman-teman. Nah, di sini juga ada kayak garam Himalaya, chia seed gitu ya. Terus botol-botol kecap asin, saus. Pokoknya di sini tuh muat banyak sih, alhamdulillah ya. Terus kayak minyak goreng gitu. Kalau misalkan minyak kelapa saya taruh di botol kecil itu ya. Jadi tinggal di semprot-semprotin aja teman-teman. Nah, ini ada terasi juga nih di sini. Terus di bawahnya ada bumbu tempe. Jadi saya menggunakan bumbu tempe racik. Saya simpan di wadah kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini toples-toples yang tadinya di tembok ya teman-teman, yang waktu itu pakai ambalan kotak itu. Nah, sekarang ambalannya saya simpan di kamar anak saya yang cowok teman-teman, untuk naro kayak buku-buku gitu. Dan ini ada teh dari Tegal. Ini tehnya enak banget, wangi. Terus ini ada sisa gula merah. Terus ini toples yang kecil-kecil yang hexagonal ini untuk nyimpan bumbu-bumbu bubuk gitu ya. Yang tadinya di atas kompor saya simpan di sini aja supaya lebih rapi. Karena saya memang nggak mau di tembok tuh banyak banget tempelan teman-teman. Nah, di laci kedua ini saya simpan kayak sutil-sutil, whisk, terus parutan yang warna-warna pink gitu ya, karena tidak senada dengan temboknya teman-teman. Nah, di sini saya simpan kayak talenan, terus gulungan sushi gitu ya. Jadi lebih rapih menurut saya. Laci bagian bawah ini saya menyimpan banyak banget bahan makanan dan bumbu-bumbu ya ini. Kayak bumbu instan, terus bumbu nasi goreng. Pokoknya bahan-bahan makanan, bahan-bahan masakan teman-teman saya simpan di sini aja. Supaya kalau misalkan masak kita tinggal buka aja lacinya, nggak perlu kemana-mana, tinggal jongkok sebentar gitu ya. Terus saya sedia juga sambal instan kalau misalkan pas lagi mager ya, males nyambel. Dan ada sisa spaghetti. Nah, yang doyan spaghetti itu anak saya teman-teman, kalau saya sih kurang begitu suka ya. Terus ada susu evaporasi juga. Rencananya kepengen bikin soto Betawi sih pakai susu evaporasi. Nah, di sini tuh saya simpan bahan-bahan masakan yang kering-kering ya teman-teman ya. Terus kayak kaldu bubuk, kaldu jamur gitu ya. Ada stok-stoknya tuh di sini. Jadi alhamdulillah teman-teman, saya kitchen setnya tuh ruangannya, lacinya tuh berguna semua ya, jadi nggak banyak storage juga. Semuanya saya simpan jadi satu di sini ya, biar ringkes. Dan di sebelahnya itu ada tempat gas ya teman-teman, pakai sliding juga. Nah, untuk toples-toples kayak tepung, terus garam, kaldu jamur itu saya tempatkan di sebelah kompor. Nah, ini saya menggunakan troli. Troli ini saya beli di Informa kemarin teman-teman, karena lagi ada promo ya. Jadi saya dapat murah, harganya 550 teman-teman, yang tadinya 800.000. Nah, di bagian bawah ini saya taruh minyak goreng. Nah, saya naruh minyak gorengnya itu nggak pakai botol kaca ya teman-teman, karena saya tuh rusuh, takut kesenggol terus jatuh gitu. Nah, di rak bagian tengah itu saya simpan cemilan-cemilan. Oke, di sebelahnya itu ada kulkas ya teman-teman. Nah, teman-teman banyak yang nanya kulkasnya merek apa sih? Jadi saya pakai kulkas dari Polytron ya teman-teman. Ini satu pintu. Terus di bagian freezernya itu sebenarnya ada untuk es batu, tapi saya lepas. Kemudian di sebelahnya saya tempatkan dispenser panas dingin. Saya pakai merek Midea teman-teman. Nah, merek ini tuh harganya nggak terlalu mahal, tapi lumayan ya, panasnya itu udah panas banget, terus dinginnya juga dingin banget teman-teman. Nah, di atasnya saya simpan kayak kopi-kopi instan, terus jahe, gula aren kayak gitu teman-teman. Oke, di sebelah dispenser ini ada timbangan digital ya teman-teman, jadi setiap pagi itu saya nimbang. Jadi pagi-pagi nimbang gitu loh. Walaupun ngontrol berat badan, tapi tetap aja pola makan nggak dijaga.
Nah, jadi ukuran dapur saya ini top table-nya itu ukuran 180 kali 180 juga. Lemari dari kitchen set yang atas itu ukurannya 180 kali 85. Nah, untuk biaya bikin kitchen set itu 7.400.000 teman-teman. Jadi 1 meternya itu 1.600.000. Nah, setelah ditotal itu semuanya habis pembuatan kitchen set 7.400.000. Oh iya, hampir ketinggalan teman-teman. Jadi ini laci di bawah dari sinknya. Nah, laci ini saya gunakan untuk menyimpan panci, fry pan atau wajan, wok pan, terus tampah, talenan ya. Tapi fry pan-nya itu saya tempatkan di keranjang supaya tidak berantakan ya teman-teman. Nah, supaya bersih juga. Nah, untuk lemari di sebelahnya itu saya taruh untuk peniris-peniris sayuran, terus kayak serok gitu ya, kayak saringan gitu teman-teman. Terus toples-toples plastik yang untuk food prep. Terus di situ juga ada beras bikin nasi kebuli gitu ya, saya simpan di kontainer. Terus ada oil pot yang penyaring minyak bekas ya teman-teman. Nah, di sini juga ada wadah untuk food prep lagi, terus ada teko yang untuk rebus air sedikit kalau misalkan bikin kopi ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman laci dari kitchen setnya saya ya. Seperti ini aja teman-teman dapurnya. Nah, untuk sinknya itu saya pakai yang single ya, dan harganya murah banget, cuma 100 ribuan teman-teman. Nah, untuk biaya renovasi dapur kemarin kan dibongkar semua ya teman-teman, dibikin baru lagi. Itu untuk tukangnya borongan 1.200.000. Kemudian kompornya itu 1.785.000. Kemudian untuk granit, keramik, pasir dan lain sebagainya itu sekitar 2 jutaan lah ya. Jadi total semuanya sekitar 12.500.000 teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video kitchen tour saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.